Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ingin ngobrol ringan aja nih kali ini. Jadi ada sebuah cuplikan ya, sekitar 5 detik sebenarnya, video dari Manchester United. Jadi ini video resmi latihan Manchester United dengan pemain-pemainnya untuk persiapan musim 2005-2026. Setelah di hari pertama, Manchester United ini fokus mungkin pada latihan fitness ya, tapi hari berganti dan tentu saja mereka pun juga akhirnya berlatih di lapangan dengan bola. Nah, yang menarik di video yang berdurasi sebenarnya sangat singkat ini ada gambaran ya bahwa Matheus Cunha di latihan tersebut dia membawa bola dan dia memberikan assist. Di video ini gue tidak terlihat jelas ini siapa pemain yang diberikan assist tersebut, tapi terlihat memang Matheus Cunha dikelilingi oleh pemain-pemain bertahan Manchester United yang memakai rompi kuning, tapi dia berhasil lepas ya dan memberikan assist kepada pemain lainnya. Apakah ini Harry Amas nampaknya, tapi yang jelas memberikan assist yang sangat baik sekali menurut gue dan bisa dieksekusi menjadi gol. Nah, gue menilai, dan ini bagi Sobat Football United yang follow Twitter gue ya, ini adalah hal, walaupun cuma 5 detik, gue tahu ini tidak bisa dijadikan patokan secara keras, katakanlah seperti itu, karena ya ini hanya latihan dan videonya pun juga hanya 5 detik, tapi ini hal yang menurut gua kecil tapi bisa jadi berarti banyak untuk perjalanan Manchester United di musim 2025-2026. Kenapa? 2 musim sebelumnya Manchester United ini memiliki masalah di lini depan. Padahal Manchester United menurut gua dihuni oleh pemain yang setidaknya memiliki kualitas atau potensi besar di lini depan. Kita bisa berbicara terkait dengan Joshua Zirkzee misalnya, ataupun kita berbicara terkait dengan Rasmus Højlund, atau pemain lain misalnya Marcus Rashford sekalipun ya. Tapi gue menilai apa yang terjadi di 5 detik ini adalah hal yang besar sekali pengaruhnya bagi Manchester United kalau ini bisa dilakukan secara konsisten, yaitu adalah pengambilan keputusan di sepertiga akhir. Ini merupakan masalah besar khususnya bagi Manchester United musim lalu, di mana dari sisi menyerang, dari sisi dominasi permainan, dominasi menghasilkan momentum-momentum di kotak penalti lawan misalnya ya, penetrasi, tusukan, keberanian. Ini bukan sesuatu yang Manchester United miliki secara kurang musim lalu. Pemain-pemain seperti kayak Ahmad misalnya, ataupun Garnacho ya, ini yang paling sering juga musim lalu punya sebenarnya komponen-komponen ini. Garnacho cepat, Garnacho berani, memiliki teknik yang bagus juga. Tapi keputusan akhir di segala proses yang dilakukan, apakah itu shooting, apakah itu memberikan umpan, atau justru dia bergerak yang berlebihan menurut gue di sesuatu atau di pergerakan yang harusnya disudahi oleh Garnacho. Ada pengalaman di sana, ada visi bermain di sana yang menurut gue menunjukkan bahwa Garnacho ini belum matang. Dan Manchester United dalam tanda kutip tersiksa menurut gue dengan hal-hal seperti ini. Dan dari video 5 detik yang ditunjukkan oleh Matheus Cunha, menurut gue menunjukkan adanya harapan bahwa adanya perbaikan di lini depan Manchester United khususnya. Memang kalau kita berbicara terkait dengan kemampuan lini depan, di sini juga ada eksekusi ya kan. Pemain-pemain yang mampu melakukan eksekusi. Mungkin akan ada yang berkomentar ya percuma saja misalnya Matheus Cunha membawa bola lalu memberikan assist ataupun chance ya, ataupun berusaha untuk mengkreasi peluang, misalnya menyodorkan bola ini kepada Rasmus Højlund. Tapi bagaimana kemampuan Rasmus Højlund di musim lalu yang memang tidak bagus dari sisi eksekusi? Ya itu tidak salah. Tapi gue tidak ingin menganalisanya hanya berhenti sampai di situ. Bahwasannya Rasmus Højlund di musim sebelumnya menunjukkan penampilan yang bagus. Di musim pertama dia bermain di Manchester United di Liga Inggris, dia bisa memberikan kontribusi yang bagus menurut gue. Tapi kenapa ini tidak berlanjut di
musim keduanya ada penurunan di sana. Menurut gue salah satu hal terbesar yaitu ada pada kepercayaan diri. Kenapa kepercayaan dirinya turun? Menurut gue ada juga kaitannya dengan frustrasi di sana. Kenapa bisa frustrasi? Kalau Sobat Football United ingat ya bagaimana Rasmus Højlund bermain musim lalu dan juga musim sebelumnya. Dia ini adalah pemain yang suka bergerak. Dia tidak statis, dia sangat aktif, membuat ruang bagi dirinya ataupun bagi pemain lain. Tapi kita juga sering melihat bagaimana Rasmus Højlund ini memperlihatkan kemarahannya, kekesalannya ya, di proses-proses akhir pergerakan lini serang Manchester United. Sering juga dengan Garnacho. Dia marah tidak diberikan umpan, dia merasa dia harusnya diberikan kesempatan yang disodorkan bola, tapi itu tidak pernah terjadi atau jarang sekali terjadi. Dan ini membuat frustrasi, bergulir menjadi kurangnya rasa percaya diri, dan ketika akhirnya dia mendapatkan bola, kualitasnya jauh menurun. Dari situ gue berpikir, kalau seandainya support ini bisa diberikan secara bagus, secara besar kepada Rasmus Højlund, bukan tidak mungkin kemampuannya akan naik lagi. Sekali lagi, tidak salah kalau ada komentar yang melihat bagaimana kurangnya kemampuan Rasmus Højlund dalam melakukan eksekusi peluang-peluang yang ada di musim lalu, tapi juga harus melihat di musim sebelumnya. Walaupun demikian, menurut gua, apakah misalnya ini akan menjadi jaminan ya kalau seandainya Cunha bermain dan Rasmus Højlund tetap berada di Manchester United, oke, Rasmus Højlund akan menjadi mesin gol dan sebagainya. Menurut gua tidak sesimpel itu juga. Kenapa? Sepak bola adalah permainan tim. Tidak bisa hanya melihat, oke, Cunha saja dan Rasmus Højlund saja. Bagaimana dengan 9 rekan lainnya di atas lapangan? Ini juga penting. Bagaimana dengan dukungan dari staf kepelatihan? Bagaimana dengan keadaan bench? Bagaimana dengan keadaan di dressing room, di luar lapangan? Ini juga sangat berpengaruh. Jadi tidak bisa dikatakan ada jaminan 100% juga. Walaupun gue secara ringan amatiran melihat ya, bahwa langkah manajemen Manchester United mendatangkan Matheus Cunha ini sejauh ini memang langkah yang tepat. Karena memang ada kekurangan di lini serang, utamanya di daerah gelandang serangnya. Dan utamanya lagi di mana? Di keputusan akhir. Cunha punya keberanian, Cunha memiliki kecepatan juga, tenis yang bagus. Mungkin hal yang dimiliki juga oleh Garnacho. Tapi yang menjadi pembeda besar yaitu ada pada keputusan akhir, visi bermain. Dan menurut gue salah satu komponen mahal pemain sepak bola atau bahkan atlet ya secara umum yaitu adalah visi bermain, insting bermainnya. Karena ini bukan hanya berkaitan dengan teknis saja, tapi juga dengan pengalaman, tapi juga psikis dan juga mental ya. Dan menurut gue Cunha memiliki komponen-komponen tersebut. Kita lihat ya, karena Manchester United jelas memprioritaskan lini serang, dan kalau seandainya Rasmus Højlund yang tetap berada di Manchester United untuk musim depan, gue pikir peluang untuk Rasmus Højlund memperbaiki penampilannya dibandingkan dengan musim lalu ini terbuka lebar. Tapi kalau Manchester United misalnya mendatangkan striker baru, menurut gue itu pun juga memiliki peluang yang sama bagusnya untuk ada perbaikan ya di lini depan Manchester United. Tapi harus diingatkan juga, optimisme yang bagus ini juga harus agak di rem-rem sedikit, karena ya sepak bola ini bukan hanya terkait dengan lini serang juga, ada lini tengah ya kan, ada lini belakang juga. Dan gue melihat memang Manchester United ini memperbaiki hal tersebut selangkah demi selangkah ya. Mungkin prioritasnya saat ini untuk lini depan dulu, ini pun juga masih belum selesai, baru kemudian akan melangkah ke lini-lini lain. Karena untuk menjadi yang terbaik ataupun berada di kumpulan klub-klub terbaik di Liga Inggris ataupun di papan atas ya, tidak cukup hanya mengandalkan satu lini saja, tapi juga lini-lini lainnya. Kurang lebih seperti itu ngobrol ringan ya terkait dengan situasi cuplikan yang walaupun hanya singkat ya 5 detik. Matheus Cunha yang memberikan passing luar biasa menurut gue, menyediakan akhirnya bisa ada gol yang cukup mudah sebenarnya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.